Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengkaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos yang hingga kini belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus Badan Hukum dan Pengamanan Partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun media sosial penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Jokowi. Salah satunya somasi dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wibudius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Wibudius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalian isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terhadap teror yang dialami sejumlah influencer dan mengkritik penanganan bencana di Sumatera. Selain minta polisi usut tuntas, Pigai ingatkan para influencer tak melakukan framing kepada pemerintah sebagai pelaku teror. Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas teror terhadap aktivis dan influencer yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pigai juga menilai perlu adanya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Melalui siaran pers Kementerian Hak Asasi Manusia, Pigai pun mengingatkan pada influencer tak melakukan framing kepada pemerintah sebagai pelaku teror. Terlebih polisi belum menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rentetan teror pada influencer. Sebelumnya, influencer Ramondoni atau DJ Doni dan influencer sekaligus aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Diduga teror tersebut terjadi karena mereka kerap mengkritisi penanganan bencana Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar, mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal. Pengakuan ini disampaikan Zainal Arifin Muhtar atau yang akrab disapa Uceng di akun Instagram pribadinya. Ia mengaku menerima telepon dari orang tak dikenal. Telepon diterima beberapa kali dan berisi ancaman. Uceng meminta menghadap ke Polresta Yogyakarta dan membawa KTP. Jika tidak, Uceng akan ditangkap. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami juga sudah terhubung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Brigadir Satria, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Indra dan juga selamat siang pemirsa, sekitar pukul 10.30 pagi tadi guna untuk mengurai kepadatan di sekitar kawasan Pasar Cisarua, Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan sistem one way sepenggal hingga pukul 11.30 siang tadi guna untuk mengurai kepadatan yang masih terjadi hingga sampai sekitar kawasan Pasar Cisarua. Namun saat ini lalu lintas sudah kembali normal, dapat dilintasi di kedua arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak maupun kendaraan sebaliknya dari arah Puncak ataupun Cianjur yang akan menuju ke arah Jakarta. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di kawasan Megamendung, nampak ramai namun tetap terbilang lancar. Perlu kami informasikan memang lonjakan arus wisatawan yang akan menuju ke arah Puncak masih terjadi pada pagi hari, di mana hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian libur panjang Natal maupun Tahun Baru, di mana pada hari Senin besok tanggal 5 Januari 2026, di mana para pekerja dan juga anak sekolah sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasanya. Terkait dari itu, memang Satlantas Polres Bogor memprediksi untuk lonjakan arus balik masih akan terjadi pada sore hingga malam hari nanti. Terkait penerapan sistem one way pada pagi hingga siang hari ini belum adanya penerapan sistem one way, walaupun memang sempat diberlakukan one way sepenggal di sekitar kawasan Pasar Cisarua. Namun untuk one way secara penuh di sepanjang jalur Puncak belum diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Selain itu juga perlu kami informasikan di sepanjang hari kemarin hingga pukul 7 malam, kendaraan yang memasuki jalur Puncak menuju ke kawasan wisata Puncak sebanyak 26.447 kendaraan, dan untuk kendaraan yang
keluar atau meninggalkan jalur wisata puncak sebanyak 10.372. Sementara untuk data kendaraan sejak pukul 00.00 hingga pukul 11 siang tadi yang memasuki jalur wisata puncak sebanyak 15.499 kendaraan, sementara kendaraan yang meninggalkan kawasan puncak sebanyak 4.046 kendaraan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan memang hingga siang hari ini arus wisatawan yang akan menuju ke arah puncak masih mendominasi jika dibandingkan untuk arus balik para wisatawan menuju ke daerah asal. Terkait dari itu bagi Anda para pengendara yang akan masih berencana menghabiskan libur akhir pekannya sekaligus menghabiskan libur terakhirnya di libur panjang momen Natal dan juga Tahun Baru ini dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, dan juga jika Anda lelah dan juga mengantuk dapat beristirahat di rest area yang telah tersedia demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Untuk pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan puncak tepatnya Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporan dari kawasan Mega Mendung Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.